Sadarkan supaya mereka sadar. Sadarkan. Haleluya. Amin. Jangan gereja, jangan adlo. Ya jangan sama-sama nantang loh. Ini bukan gereja. Amin. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak Yesus. Cukup sudah mampu. Sadarkan supaya sadar. Haleluya. Sudah saatnya untuk berbicara. Haleluya. Amin. Luar biasa akan Tuhan yang baru yang sepi. Apa yang terjadi seperti itu? Ingat, waktu hukum di Yerusalem, pintu semua terkunci. Setelah terkunci, tiba-tiba angin di mana keras turun dari atas, semua penuh di dalam, penuh dengan Roh Kudus. Inilah tempatnya. Yerusalem baru. Saudara mau melihat seluruh dunia, di tempat ini banyak orang bertobat semua tempat. Haleluya. Bertobat semua tempat. Lihat baik-baik. Kenapa semua komen? Kenapa seluruh dunia harus menonton? Karena di sini beda jauh. Ada tertulis semua nama kita. Yang terjadi sini ada tertulis. Bukan saya buat, tetapi Yesus yang buat. Allah yang buat. Lalu bukan kuasa. Saudara-saudara, apakah di Bogor ada gereja tidak? Soal ada gereja tidak? Atau ada gereja tidak? Kebab ada gereja tidak? Pimbalas ada gereja tidak? Kenapa saudara di sini? Kuasa. Bukan saya buat. Bukan saya buat. Ingat baik-baik. Haleluya. Luar biasa sekali Tuhan. Di tempat ini ada perbedaan. Perbedaan yang luar biasa. Dan seluruh dunia menonton kuasa Tuhan di tempat ini. Dan anak-anak Tuhan harus kembali dan ambil keputusan. Sebab semua ada tertulis. Yesus membuat banyak. Tuhan hentikan. Sudah saatnya kita berbicara. Hentikan supaya menerima kuasa. Hentikan. Cukup sudah Tuhan. Haleluya. Cukup sadarkan sebagai saudara. Terima kasih. Dia rindu sekali. Tuhan Yesus pakai dia sebagai Allah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Cukup sudah. Engkau kembali berbicara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa anak Tuhan. Saudara melihat saya seperti ini. Saya manusia biasa seperti saudara. Tetapi yang ada di dalam kuasa. Untuk memberikan kepada Muhammad hanya Yesus yang ada pada saya. Kuasa Tuhan yang ada pada saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan. Haleluya. Dan itu sekali diambil kata-kata saudara dengan apa yang ada pada saya. Sehingga dapat layak berapa ada apa yang ada pada saya. Yesus. Yesus yang saya memiliki. Haleluya. Luar biasa ada Tuhan. Saya memberi hormat bagi kaum-kaum seiman dan muslim. Kalau bukan Tuhan, saudara satria yang kita ada di sini, kita rasa bangga, bahagia, doa bersama dengan Tuhan. Dan semua terjadi mujizat di TTS di Pulau Timur, bukan hanya di Jawa, tetapi di sini ada mujizatnya. Allah kasih pas-pas kepada orang miskin. Kita ini termasuk orang miskin. Kapan kita ada uang berangkat ke sana mencari Pastor Andi ada di sana. Ini Pastor Andi ada di sini. Ingat, Pastor Andi kemarin saya punya dari tahun 2000, tetapi melarang tidak boleh video-video. Larang tidak boleh video. Mujizat terjadi dari 2000 sampai hari ini. Mujizat pertama-tama. Dan ini orang pertama yang ambil syuting. Tetapi sebenarnya dia langkah sedikit maka sesuruh hapus, batal. Maka dia masuk kembali, tetapi 4 orang ini harus hadir. 4 orang harus hadir.
karena saya tidak mau mengingat siapa-siapapun. Roh ada pada saya merangkul. Siapapun yang tidak baik yang baik pun saya tetap merangkul, karena hanya firman. Firman yang merubah. Firman. Kadang-kadang Tuhan luar biasa. Hari ini kita mau belajar tentang Yesus bersama murid-murid. Kan kunci yang Allah berikan kepada Petrus. Hari ini kita mau belajar tentang itu. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 mulai ayat 13 sampai ayat ke-20. Pengakuan Petrus setelah Yesus tiba di daerah sementara Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-murid. Kepada murid Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang menyatakan. Ini murid-murid ada menyatakan. Yohanes Pembaptis. Dia itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia tidak tahu bahwa itu Yesus yang membuat mujizat itu. Tetapi mereka katakan itu adalah Yohanes. Terus ada juga yang menyatakan Elia. Dan ada pula juga yang menyatakan Yeremia itu. Sedangkan ini murid-murid. Terus atau salah seorang dari para nabi itu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawablah Simon Petrus. Engkau adalah Mesias. Tepuk tangan. Mesias. Jangan jawab salah karena itu manusia. Tetapi Petrus itu dia jawab tepat karena dia adalah Mesias. Tepuk tangan. Dia Mesias. Siapa yang Yesus katakan bahwa berbahagia? Siapa katakan? Simon Petrus. Hanya Yesus berkata kepada Simon Petrus bahwa berbahagialah Simon. Berbahagialah karena dia tahu persis bahwa itu adalah anak Allah. Saudara-saudara, Yesus berbicara dengan Petrus atau tidak? Berbicara. Saudara jangan gini. Saudara jangan ragu tentang tantangan yang ada. Kami banyak pendeta, ada mengerti, ada tidak mengerti. Mujizat ini bukan saya buat, Yesus yang buat. Amen. Tidak bisa kuasa setan menyembuhkan orang lumpuh. Tidak bisa kuasa setan menyembuhkan orang tuli. Tidak bisa kuasa setan menyembuhkan orang buta. Hanya Yesus. Yesus itu yang menyembuhkan. Di sini kita tidak sebut nama lain. Kita tidak sebut patung. Kita tidak sebut pohon kayu, tidak sebut kulit kayu, tidak sebut akar kayu. Yang kita sebut adalah Yesus. Dia adalah raja, dia adalah dokter. Dia dokter. Tadi saudara dengar yang ada satu pendeta katakan bahwa hampir itu nona gila itu hampir kasih malu dia. Supaya bapak mau tahu dia susah dan tadi dia datang mau apa? Hanya raba saja. Raba saya saja, dia hanya raba karena itu Yesus. Amin. Kalau melihat tadi dia merayap dari sana, karena dia melihat sesuatu. Ada. Amin. Dia bukan karena suka saja lagi, tapi dipakai Tuhan. Amin. Dipakai Tuhan. Anak-anakku di tempat ini, dia butuh kesetiaan. Dia butuh itu saja. Ada yang bertanya kepada saya, Bapak kira-kira minggu akan datang saya atau tidak? Keselamatan ada di tanganmu. Nah keselamatan tidak bukan di tangan saya, ada di tangan Allah. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Kau mau datang, kau sembuh. Kau tidak datang, tidak apa-apa. Yang tadi saudara ibu yang
Kekasih kita yang bersaksi, saudara, dia lumpuh. Dan ada kista, ada tumor. Hari ini dia baru jalan sendiri. Dia jalan sendiri. Tanpa pakai tongkat, tanpa dituntun. Dulu itu apa? Di 2 orang yang tuntun dia. Sekarang apa? Bukan cara minum obat. Bukan minum daun kayu. Bukan minum faloa. Bukan minum kulit kayu. Tidak. Hanya kuasa Allah saja. Tadi saya dengar ujian dari anak Tuhan. Dia bilang pembung itu dia bicara tentang kehidupan. Dia jangan marah. Orang percaya, saya mau kasih dia punya apa? Ilustrasinya begini. Rusa dan keong ini bertawar. Rusa tawar keong. Kapan kita dua lari? Keong katakan ya, putus kapan? Rusa bilang begini, dia anggap remeh keong. Rusa bilang begini, lu mau lari dari saya? Saya 1 kali lompat itu 7 meter. Keong bilang, saya merayap tapi coba. Lu bilang, ya, Rusa bilang kapan? Keong bilang, kau putus sendiri. Dia bilang besok. Jam 8. Keong bilang oke. Berapa meter? Bilang 100 meter. Oke, Keong bilang iya. Rusa pulang. Keong sudah tenang. Malam ini dia kompak. 1 meter 1 biji keong. 1 meter jadi 100 meter 100 biji keong. Pagi Rusa datang. Bilang bagaimana? Sudah, siap, sudah, saya siap. Hitung. Rusa katakan kita hitung. 1, 2, 3. Dia lompat ini belum sampai 7 meter yang keong yang ada 7 meter di bangkunya. Aduh, saya sudah di sini. Dia lompat lagi, dia kira mau sampai 7 meter. Dia tadi itu full. Dia kurang 6 meter. Dia lompat lagi. Belum sampai 6 meter. Keong yang ada di 6 meter di bangkunya. Aduh, saya sudah di sini. Sampai 100 meter. Dia belum sampai yang taruh aja yang 100 meter. Pokoknya harus jangan dapat. Saya sudah ada di sini. Orang berdoanya merayap. Tapi satu ketika engkau akan jatuh. Dia merayap. Engkau melihat dia tidak ada arti. Tetapi di mata Tuhan. Kemarin klasis. Ketua klasis. Dia memimpin 36 mata Jumat. 36 mata Jumat. Saya koreksi dia sampai hancur-hancuran. Saya koreksi. Dan yang membatal, dia menghambat dia adalah pendeta bawahan. Bahwa jangan pergi di situ, sebab itu adalah penyesat. Pendeta kecil yang kemarin baru angkat dia jadi pendeta, yang katakan kepada klasis, jangan pergi ke situ, sebab itu ajaran sesat. Klasis itu katakan bahwa kami sudah berapa minggu ada di sana, tetapi ajarannya bukan sesat, ajarannya masuk surga. Kalau saudara sebut dengan dia pendeta, barang udah belum mengerti firman Tuhan, tidak bisa tanpa kuasa Tuhan. Nanti kasih nomor untuk dia di hadapan saya. Dan saya mau perbaiki dia hidup, karena hidup belum baik. Belum baik. Tidak bisa tantang kuasanya. Sebab Yesus membuat banyak mujizat. Tadi saudara dengar, murid-murid pun tidak tahu bahwa itu Yesus. Murid-murid tidak tahu. Hanya Petrus yang berkata bahwa engkau adalah Mesias. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, hai Simon, berbahagia karena dia sembuh. Betul. Tapi yang lain tidak. Yang lain ingat baik-baik, yang lain tidak. Mereka bersama dia, tapi mereka tidak kenal dia. Mujizat itu Yesus buat, bukan saya. Ingat baik-baik. Ada tertulis dalam Alkitab. Kita punya satu lagu. Yesus kita.
entah Timor Leste, entah Sabu, entah Timor Leste, entah Alor, entah orang India, Yesus mengasihi kita semua. Yesus datang ini untuk banyak orang. Bukan Yesus hanya mengasihi pendeta. Yesus mengasihi semua. Koster pun Yesus mengasihi. Koster. Dulu saya koster. Sekarang saya jadi pendeta. Tapi saya tidak andalkan titel pendeta itu tidak ada arti. Di dalam surga tidak ada titel masuk surga. Di sana hanya dikatakan anak-anak Allah. Orang percaya yang masuk surga. Orang percaya. Maka anak-anak Tuhan, kita membuat diri kita rubah-rubah. Yang keriting pakai apa? Pakai ion jadi rambut air. Yang rambut air, dia tidak suka rambut air, dia rubah supaya kalau bisa jadi ombak. Yang ombak tidak mau dia rubah supaya jadi keriting seperti itu. Tetapi Yesus mencintai kita semua. Mau rubah bagaimanapun, Allah menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Jadi banyak suku, tetapi Yesus mengasihi kita semua. Banyak gembala, tetapi Yesus mengasihi kita. Yesus tidak membedakan. Yesus menolong kita semua. Sudah minggat ini. Maka anak-anak Tuhan, coba kau baca di dalam Injil Yohanes pasal 12. Mulai ayat 18 sampai 19. Yohanes 12 Ayat 18. Ya. Yesus dielukan di Yerusalem. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia. Orang banyak itu pergi menyongsong Yesus. Karena mereka itu mendengar bahwa Yesus itu membuat banyak mujizat. Tepuk tangan. Yesus membuat banyak mujizat. Bukan saya buat, tapi Yesus membuat banyak mujizat. Yesus yang buat, bukan saya. Ada katakan lagi pasal di Markus 6 itu bikin apa? Doa sendiri itu sama. Doa sama, tidak sama. Doa sekarang tidak sama. Ini ada coba bapak ini bangun. Coba nonton dia. Tepuk tangan buat dia. Mungkin Febri juga karena juga ada satu pendoa di Sublele. Dia berdoa. Dia berdoa sampai tengah dia bilang, "Men, harus besok makan." Febri tahu. Makasih. Kalau dia doa sampai tengah dia bilang, Babi. Harus besok babi. Kalau dia berdoa, besok babi. Ayam. Kalau berdoa, besok babi. Apa yang dia buat harus besok bawa. Kalau di sini Paulus, tanpa ada satu rinis, tanpa bayar. Di sini free. Apakah Yesus buat mujizat itu bayar Tuhan Yesus? Tidak. Saudara jangan tanggapi orang komen-komen. Kalau orang komen, kalau dia pun nama juga tersebar seluruh dunia, boleh jawab. Kalau tidak, dia sendiri dan di depan itu rumput semua, jangan komen dengan dia. Karena tidak ada buah. Melihat dari buah, tepuk tangan. Melihat dari buah. Minggu dia masuk di gereja satu kali, ini tiap menit, tiap jam semua orang ada di dalam berdoa. Saya tidak ajak saudara untuk kita pergi ke goa-goa. Saya tidak ajak saudara ke kuburan-kuburan. Itu yang pergi ke kuburan-kuburan yang saya pasu itu kuburan. Saya kalau itu dua orang gali kuburan, gali tulang dan kasih pindah. Itu kuburan-kuburan yang pergi di kuburan-kuburan, menyembah kuburan-kuburan, ada pasus dan laut itu. Nah itu pendeta yang buat sebenarnya itu mungkin dia suka kuburan, dia tahu persis bahwa mujizat itu dari setan. Maka anak-anak Tuhan jangan tanggapi, melihat yang makan buah adalah saudara, yang makan buah, yang merasakan dia tidak. Udah apa kita tanggap? Mari kita berdoa. Melihat buah
Apakah saya berdoa dan minta? Tidak. Apakah saya tentukan? Ini Yesus berkata bahwa Yesus membuat banyak mujizat. Manusia berbondong-bondong karena Yesus membuat banyak mujizat. Terus Maka kata orang-orang Farisi, dengar baik. Kata-kata orang Farisi seorang kepada yang lain, seorang kepada yang lain. kamu lihat sendiri. Orang Farisi percaya. Ini orang Farisi percaya. Dengar, ini orang Farisi percaya. Sedangkan kita orang yang percaya tidak percaya, tapi orang Farisi tidak percaya. Coba bayangkan terus. Bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. tidak berhasil. Itu tahu dia omong siapa? Itu rahasia. Orang Farisi tahu omong siapa? Sehingga kamu sama sekali tidak berhasil, dalam arti semua orang itu tidak sembuh karena kamu doa tidak berhasil. Terus Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti mengikuti dia. Mengikuti siapa? Yesus. Bukan ikut saya manusia. Yang mujizat terjadi adalah Yesus yang buat. Yesus yang buat itu, bukan saya. Ini orang Farisi tanya kepada orang yang percaya. Dia bilang, dia selama ini kamu tidak berhasil, tetapi lihat mujizat ini terjadi besar-besaran. Semuanya ikut dia, semuanya ikut. Jadi ada yang iri. Kami kembali ada yang iri. Kamu sudah pilih dia untuk apa? Nah, kamu tidak pilih dia karena apa? Masa pilih dia itu karena apa? Nah, kamu tidak pilih dia karena apa? Ada dua bahagian. Kamu pilih itu Markus nama itu ada apa? Nah, kamu tidak pergi ke orang itu karena apa? Haleluya. Orang cari buah, bukan cari daun. Dan pendoa ini tidak sama. Kenapa Yesus berkata kepada Ayub? Ayub 42. Pasal 42. ayat 42 Ayat 8 dan 9. Coba dengar baik-baik. keadaan Keadaan Ayub dipulihkan. oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba dan jantan 7 ekor domba jantan. dan pergilah Kepada hambaku Ayub lalu mempersembahkan semua dan persembahkan semuanya itu kepada Ayub sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan Itu Yesus berbicara tentang kawan-kawan Ayub, kawan pelayanan Ayub. Terus, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk untuk kamu. Tepuk tangan. Baiklah hambaku Ayub itu yang meminta doa untuk kamu. Hah? Kalau kita katakan bahwa kita doa sendiri bisa. Doa toh, jangan berbicara. Doa sendiri kamu bisa, nah tetap berdoa. Kalau doa tidak bisa, datang. Kan ini janji. Amin. Janji ini. Baiklah kamu datang kepada doa Ayub itu. Hanya doa Ayub itu yang aku terima. Haleluya. Dan hanya doa Ayub itu yang ku terima. Terus. baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. karena hanyalah permintaannya Hanyalah permintaan Ayub yang akan yang aku ku terima. terima. Tepuk tangan. Hanya permintaan Ayub yang aku terima. Apakah Ayub banyak? Ada Ayub banyak. Ayub itu 1, Noh 1, Elia 1. Noh ini dah. Elia itu pergi mana? Yang ikut Elia itu hanya Elisa. Semua tidak ikut, menghadang Elisa supaya Elisa jangan ikut. Menghadang. Mungkin Bapak Mama ada di sini, besok Bapak Mama kembali, di sana banyak gangguan yang sudah ada. Apakah tidak ada Yesus di sini? Apakah tidak ada doa di sini? Memang ada doa, tetapi Allah tidak mau dengar. Hanya Allah mendengar Ayub. Doa Ayub saja yang ada dengar. Hanya doa orang saleh yang ada dengar, tetapi Allah tidak mau dengar doa orang fasik. Dalam Yohanes 9. Nah, silakan. Kita tahu Bahwa Allah tidak mendengarkan bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan melainkan orang yang saleh orang yang saleh dan yang
yang melakukan kehendaknya. Maka anak-anak Tuhan, kita bicara tentang doa. Kenapa yang orang berbicara itu tidak viral? Kenapa di sini ada viral? Berarti ada perbedaan. Ada tertulis. Yang datang dari atas akan di atas semuanya. Yang datang dari bawah akan termasuk pada bumi. Baca. Itu dibicara tentang hal-hal dunia. Itu hikmat dunia. Yang kita hari ini ada di sini adalah hikmat Allah. Terus Kesaksian Yohanes tentang Yesus. kesaksian Yohanes tentang dirinya. Siapa yang datang dari atas? Siapa yang datang dari atas? Adalah di atas semua. Adalah di atas semuanya. Tepuk tangan. Itu dikatakan orang percaya ini ada di atas, bukan ada di bawah. Orang percaya ini orang dunia berbicara, dia tidak mau dengar, dia mau mendengar suara Tuhan. Terus Siapa yang berasal dari bumi siapa yang berasal dari bumi dan masuk pada bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Itu bahasa bumi yang buat. Kalau bahasa surga yang sekarang. Siapa yang datang dari surga Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Tepuk tangan. Termasuk saudara dan saya tidak adalah di atas. Kita bukan termasuk bumi. Kalau di bumi ini dia bicara apa yang kita dengar dan kita sambung. Itu bahasa mana? Itu bahasa setan. Jadi kalau kita ikut itu, bahasa itu, berarti kita termasuk pada bumi. Tetapi kalau dia berkata-kata bahasa bumi, kita berkata-kata bahasa sorga, yaitu firman. Tidak perlu komen banyak-banyak. Mari kita berdoa. Nah, saya minta kasih saya nomor. Kau dia mau apa? Kau dia setan, kau dia mau tanda kuasa bagaimana? Kami dua nanti saya katakan kepada dia, kita dua berdoa dan tanding. Lu meminta Tuhan supaya tentukan saya punya, saya minta Tuhan saya tentukan punya. Kapan? Supaya dia tahu persis bahwa hati Allah ini model apa. Ingat baik-baik. Kenapa semua takut? Saya angkat tangan semua rebah. Saya angkat tangan stop semua. Karena apa? Kalau dikatakan bahwa kerasukan setan, kenapa semuanya takut? Coba kau berani. Itu orang jahat, orang gila itu ambil kayu batu, dia lempar sampai hoi berhenti. Nanti lu yang lari, lu yang akan bangun lari. Karena dia tidak takut kepada siapa. Hanya dia takut kepada kuasa Tuhan. Regian ambil batu dan melempar Yesus. Yesus katakan, hoi setan, keluar. Tetapi dia bertindak dengan keras. Dia usir setan dengan keras. Setan keluar. Lalu setan itu berkata, tunjukkanlah tempat bagi kamu. Wahai setan-setan keluar, masuk ke babi-babi. Tunjuk tempatnya, dikeluar tempatnya. Haleluya. Jadi omong ini suami dengan manis. Tapi atau di Kristen lain, in Malina nakan neo kena nitu ume. Neo kena nitu mes lah. Nitu bala na sa papi. Nitu bala sa papi. Jadi atau di Kristen in matanas neo kena nitu bala. Maka anak-anak itu Aufila na sa neo kena nitu bala. Neo kena nitu bala leo kung muli. Neo kena nitu bala. Maka anak-anak Tuhan, istri saya adalah Muslim, tetapi dia suka ikut saya. Dan besok menikah ini mungkin 1 orang 2 orang ikut. Jadi jangan bapak mama bertanya dalam hati bahwa kenapa hanya 1? Karena akidah ini yang membatasi. Kalau Muslim ini keluarga Kristen, maka keluarga tidak kenal dia lagi. Lu mati pun dia tidak ada. Mereka mati pun kalau tidak pergi rawat karena najis, sama-sama najis. Jadi kalau meses anda tetap ucap syukur karena dia memasahkan. Kalau kena yang besar tidak apa-apa alasannya. Amin.
Kalau kita ikut Tuhan itu harus banyak firman. Kalau tidak mempunyai firman, jangan jadi hamba Tuhan. Karena daun kayu ini tergoyang semua. Daun kayu tergoyang, semua tergoyang. Tapi kalau jadi hamba Tuhan, mau tendang, mau gigit, mau bertahan, semua harus bawa semua supaya jadi hamba Tuhan. Kalau mau jadi kepala, harus seperti kuda. Dia tendang kiri kanan, dia bergigit. Dia angkat tangan tinggi-tinggi dulu datang, dia pasung selalu. Nah, itu namanya gembala. Tapi lu gembala kalau matek-matek hanya bahasa, jangan. Orang tidak kenal suntik itu dan kiri. Orang tidak kenal saudara kan hanya mulut kosong. Kita butuh kuasa. Thomas itu dia butuh apa? Thomas, bukti. Tuhan Yesus pun dia katakan, kalau engkau anak Allah, coba tunjukkan bukti. Bekas. Tuhan Yesus tunjukkan buktinya di sini dan di sini. Baru dia percaya bahwa betul. Kalau tidak ada bukti, dia tidak percaya. Manusia sekarang manusia Thomas semua. Anak-anakku, kita melihat dari kesaksian tadi. Dia lumpuh, dia jalan. Tidak ada kuasa setan menyembuhkan orang. Hanya kuasa Allah. Kuasa Allah. Maka anak-anak Tuhan ikut kebenaran yang ada. Keputusan. Maka anak-anak Tuhan ada di sini. Yang salahnya katakan bahwa kira-kira Bapak hari Minggu kami kembali kok. Tanya dirimu, apakah yang kamu sembuh atau tidak? Sebab mau menerima sesuatu harus menanti dan ketekun. Menanti dan ketekun. Jangan puji saya bahwa Bapak mau membuat, jangan. Ingat Bapak, kita berdosa. Puji Allah karena dia membuat mujizat. Lewat saya sebagai Allah, dia tidak turun langsung. Dia lewat saya sebagai Allah. Soalnya ikan itu. Itu turun langsung. Tadi kita dengar tentang baptisan. Kalau menurut Alkitab, baptisan Yohanes yang betul atau apa? Baptisan Yohanes yang betul. Menurut firman, baptisan Yohanes betul. Kenapa yang katakan baptisan Yohanes yang betul? Oh, Yesus diserahkan diri kepada Yohanes dan Yohanes Baptis. Betul. Kenapa dia tidak kuasai atas dirinya sendiri? Lalu dia kenapa dia pergi serahkan dirinya kepada manusia dan manusia baptis dia? Maka orang itu dia tidak mengenal kebenaran. Dia tidak tahu. Kuasa ini bukan hanya Yesus buat, tetap Yesus memberi kuasa kepada murid-murid untuk menyembuhkan orang. Tentang kuasa yang turun, tadi kita dengar katakan bahwa itu dari dosa dari nenek moyang, maka transfer kepada manusia ini. Dia tidak tahu bahwa Allah berbicara dengan Musa. Musa, pilihlah 70 orang yang engkau kenal dan suruhlah mereka berdiri di depan mezbah itu, dan aku akan turun langsung Musa berbicara dengan engkau, dan roh yang hingga padamu aku ambil sebagian daripadamu, roh yang ada padamu, dan aku akan taruh di atas 70 orang itu. Tepuk tangan. Kenapa dia tidak beri kuasa langsung, tetapi dia mesti ambil dari Musa. Coba-coba Bapak membayangkan. Maka membuat hati-hati. Saya tuntut itu karena itu baru keluar dari saya. Semua itu keluar dari saya. Maka jangan terlalu sombong, jangan terlalu angku diri bahwa saya hebat. Tidak hebat. Yang hebat hanya Yesus yang hebat. Tidak ada manusia yang hebat. Tidak ada manusia di bumi ini hebat, hanya Yesus. Hanya Yesus yang hebat. Baca itu firman. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11. 11:16-17. Tuhan berjanji memberi daging. Tuhan berjanji memberi daging. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kumpulkanlah di hadapanku. Dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau
ketahui, yang kau kenal. menjadi tua-tua bangsa Menjadi tua bangsa dan pengatur pasukan. dan pengatur pasukannya. Kemudian Bawalah mereka ke kemah pertemuan itu supaya mereka berdiri di sana di sana bersama-sama dengan engkau. Ini Allah berbicara dengan Musa. Nah, kira-kira Allah masih berbicara dengan manusia sampai saat ini atau tidak? Masih. Kalau tidak, kenapa dia bicara dengan kita dengan 2019? Bahwa Markus beritahukan, karena dalam tahun ini seluruh dunia mati seperti pasir, manusia mati seperti pasir. Tunggu berapa bulan? 5 bulan itu nubuatan. 5 bulan terjadi COVID. 2004 baru bupati datang, saya bangun dan bersaksi. Terjadi atau tidak COVID? Bulan apa? Sabar. Bulan 4 sabar, Ibu. Ibu, saya duduk Allah berbicara. Kasih tahu Ibu, segera datang. Saya telepon, Ibu, hari Jumat segera datang. Dia bilang, ada apa Bapak? Akan terjadi bencana di Kota Kuba. Datang sama-sama anak-anak. Sekitar 1 jam dia bilang, Bapak, anak-anak tidak mau ikut. Harus pujuk mereka dengan banyak cara supaya mereka ikut. Dia bilang, ada apa? Akan terjadi bencana. Hari Jumat di sini, hari Minggu ibadah, keluar kerja. Bapak, saya mau kembali karena besok kantor. Saya bilang, mau percaya atau tidak, besok tutup kantor semua karena bencana. Keluar gereja sampai situ, Bapak Babisa yang tadi bersaksi. Dia bilang, Bapak, kami tidak bisa lewat di cabang apa? Rakunamo. Tidak bisa lewat karena air tinggi. Sebelum lu lihat, hampir siang Bapak Adu katakan, Bapak Ibu di situ, saya bilang di sini, kasih tahu, jangan datang, kota Kupang hancur. Saya bilang lu lihat. Maka kantor gubernur juga bongkar. Jadi tiba-tiba masuk di kantor gubernur, kok basah-basah. Saya belum terjadi, Allah kasih tahu. Apakah itu salah? Saya belum. Allah kasih tahu rahasia kepada kita, dan sebab Mama tidak salah jalur ada di tempat ini. Arbah mau naik memusnahkan seluruh dunia. Allah berbicara atau tidak? Kepada siapa? Di situ ada pendeta, ada klasis, ada poster atau tidak? Ada RT atau tidak? Ada. Allah berbicara dengan RT poster? Tidak. Dan siapa? No. Dengan taat membuat bahtera. Dia taat membuat bahtera. Satu ketika hujan turun, air bah naik. Yang perlu besar dong ini, minum air perut tambah besar. Yang perut kempes, dan minum air tambah besar. Tapi bagaimana? No. Buka pintu. Maka firman dia bilang, Allah yang tutup pintu tidak ada buka. Kalau Allah buka pintu berarti tidak ada tutup. Jadi waktu itu pendeta RT Koster mati itu tidak. Yang selamat siapa? Hanya Nuh yang menerima janji Allah, itu yang selamat. Maka Bapak Mama, siapa berbicara, tutup telinga dan berdoa terus. Nanti karena sama-sama akan menghadap tahta pengadilan. Lu mau pendeta, lu siapapun sama-sama menghadap tahta pengadilan. Baca. Yohanes 5 ayat 10. Jangan tawar hati. Juga waktu menghadapi maut. Sebab kita semua. Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya itu, baik atau jahat. Jadi kita akan sama-sama menghadap. Anak-anak Tuhan, tadi saudara dengar
mau kasih penjelasan. Ada bilang begini. Siapa bilang itu ada pencurahan roh? Pencurahan roh itu di mana? Memang dia tidak buka Alkitab, nah. Alkitab ini tidak ada tulisan di dalam, hanya ada putih bersih semua. Jadi kalau dia mau bawa firman, dia catat, dia ambil sedikit, dia catat di atas kertas, terus besok dia tutup, dia baca itu kertas. Doa pun dia baca kertas. Kalau saya punya ini lihat, Bapak mau lihat, ini Noe pun. Noe, berarti ada sesuatu di dalam. Anak-anak harus banyak paham firman Tuhan. Dia tidak tahu bahwa ada Allah curahkan banyak roh. Di dalam Nabi Joel pasal 2 ayat 28-29, aku akan mencurahkan rohku setiap hari kepada semua manusia, laki-laki, perempuan akan bernubuat, akan mimpi. Saya mau tanya, siapa tidur malam-malam dan begini? Siapa tidur begitu? Itu setan pakai dia. Kalau dia tidur dia sono, tapi dia senyum terus, berarti Tuhan pakai orang gitu. Dia tidak pernah takut. Dia tidur sono, dia tidak pernah takut. Dia tahu bahwa Allah bersama dengan saya. Karena itu dia tidur tapi setan dengan dia. Anak-anak tuh dia tidak tahu. Dia bilang harus tumpah tangan itu apa? Dia tidak baca di dalam Kisah pasal 8. Petrus dan Yohanes bangun dan tumpah tangan di atas kepala semua orang yang ada di dalam, maka semua penuh dengan roh. Dia tidak tahu. Maka dia tidak peroleh itu, maka dia bicara itu. Itu dia tidak mengerti firman, hanya nama pendeta. Pendeta. Anak-anak Tuhan, video dan kirim kepada oknum itu. Ya tante suruh kasih nomor. Dia berhadapan dengan saya. Dia berhadapan dengan kamu ya, bawa video. Kamu tidak mengerti firman. Dia ada hadapan dengan saya. Kita puji supaya tanya, saya tanya balik. Anak-anak Tuhan, tidak boleh kita orang Kristen ini saling berpengaruh. Tidak boleh. Tiap-tiap orang memperhatikan dirinya sendiri, jangan memperhatikan orang lain. Kalau engkau rasa bisa, oke bisa, lakukan. Kalau rasa tidak bisa, diam. Sebab talenta ini tidak sama. Allah memberi talenta ini tidak sama. Saya lihat ada komen tentang bahasa roh. Memang Allah beri sesuai dengan kemampuan yang ada. Dia bilang mana yang tafsir bahasa roh. Memang lu tidak tahu, jadi yang menerima itu yang tahu. Firman Tuhan katakan bahwa kamu akan menerima batu putih yang tertulis di dalam, di atasnya nama baru. Semua orang tidak akan tahu, yang hanya yang menerima. Tepuk tangan. Hanya tahu. Tahu wahyu. Kepada jemaat di Pergamus, siapa yang bertelinga? Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengar. Hendaklah ia mendengar. Apa yang dikatakan roh? Apa yang dikatakan roh Kepada jemaat itu? Barang siapa menang? Barang siapa menang? Kepadanya akan kuberikan. Dari mana? Yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Tertulis nama baru itu saya punya nama Markus. Tetapi yang ada di dalam hati saya ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Filipi, ada Titus, ada Yunus. Yang ada di dalam hati saya semua orang tidak dapat membaca, hanya yang menerima. Amin. Itu nama baru. Kalau yang berbicara itu, kalau dia pun nama Lukas, memang dia Lukas sampai dia mati. Karena dia tidak ada firman. Mujizat yang terjadi, firman. Firman ini yang menjawab memang saudara. Bukan saya. Ada minta Bapak doakan saya. Saya bilang harus katakan.
Karena yang menjawab saudara adalah firman. Amin. Coba baca, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di bawah. Suruh dia baca. Memang lu tidak punya firman, maka mujizat tidak terjadi. Tetapi ada mujizat, akan terjadi mujizat. Kalau saudara punya firman, akan terjadi mujizat. Jikalau firman tinggal di dalam kamu, mau minta apa saja, Allah. Allah perintahkan membuat gereja untuk menyembuhkan orang sakit. Saya mau tanya, di mana gereja? Di mana-mana ada gereja, ada penyembuhan atau tidak? Tidak. Berarti dia tidak melakukannya di dalam, hanya hati Allah dilakukan. Amin. Kita omong poin, bicara poin. Yang Yesus buat, Yesus menyembuhkan orang di mana? Di hutan. Di mana? Rumah ibadah. Yesus menyembuhkan. Memang banyak benci, banyak yang banyak fitnah. Lu fitnah Markus 9. Saya pernah Markus 9. Markus 9. Besok kirim pas. Kasih saya nomor, dia berkatakan di saya. Iya, Pak. Saya nomor video, seperti video dari saya. Kami dua bertanya. Saya buta huruf, dia S3. Saya buta huruf. Tapi ingat, Allah pakai orang bodoh untuk memperlukan orang. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat Allah dan hikmat manusia ada dua beda. Ada dua apa? Dua poin. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Apa yang bodoh bagi dunia ini Dipilih Allah. dipilih Allah Untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. dan apa yang lemah bagi dunia. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. apa yang kuat. Dia lu kuat, lu hikmat, Allah akan memalukan lu. Lu punya pas-pasan. Lu memelayani seperti rusa tadi. Dia bilang, "Keong, saya satu kali lompat itu 7 meter." Keong bilang, "Tidak apa-apa. Putus besok." 1, 2, 3. Keong 7 belum, rusa belum 7 meter. Keongnya ada di 7 meter, punya rusa sudah ada. Kenapa saya sudah ada? Orang berdoa ini tidak sebut nama lain, hanya Yesus. Satu warna. Mau kecil besar, maupun perempuan laki-laki, dia punya satu warna, Yesus. Lu mau pilih mana? Dia tunggu di pintu. Ada di pintu. Hebat anak-anak. Hebat. Jadi hamba Tuhan tidak boleh sombong. Wajah Allah menantang orang yang jauh karena Allah mengasihi orang yang rendah hati. Allah mengasihi. Saya bangga bahwa sebelum terjadi Allah kasih tahu saya rahasia. Saya mobil mau celaka di Batu Putih. Orang-orang supir ada di mana? Coba bangun, jam 6 sore itu orang. Supaya saya bersaksi, semua itu orang-orang ada. Bangun. Saya suruh perintahkan dari Kupang. Mereka antar pasir sebuah rumah di Kupang. Kembali, Allah berbicara saya. "Markus, beritahu kepada supir-supir, tidak boleh ikut Batu Putih." Saya katakan, "Ada apa Bapak?" "Ada sesuatu di Batu Putih." Nah, saya panggil, "Ayo, mari. Ayo, ingat tidak boleh ikut Batu Putih ya, karena ada sesuatu." "Iya Bapak." Yang tadi bangun itu dia bilang, saya bilang, "Ikut Ainau." Dia bilang, "Bapak, kami tidak ikut Ainau, ikut Abi bisa, supaya keluar pas-pas rumah." "Oh iya, baik, jalan sudah, jalan baik-baik." "Iya Bapak." Sampai di Silu, rubah Silu, datang sampai di Batu Putih, tabrak orang, seret bawah 20 meter, trek, naik. Jadi orang ada di bawah, motor di atas. Mau kejar mana? Roda tenda sama dia pun celana dan kain. Jadi suruh antre, baru
Tarik kasih keluar. Yang ada di atas auto lari semua. Nobel, Bapak. Bagaimana? Kami celaka di mana? Di Batu Putih. Tetapi saya suruh ikut Batu Putih. Bapak. Bapak harus masuk kita. Nah, baru-baru ini bukan 5 tahun, baru-baru. Jadi sebelum terjadi Allah kasih tahu rahasia. Istri mau celaka pun Allah kasih tahu panggil dia kembali ke sini. Rumah pakai gipson. Jadi 21 lembar tubuh semua dan anak yang ada di dalam kalau tidak ada, kalau ada korban. Gipson tubuh semua. Dia katakan kepada saya, Bapak, kita pun rumah kalau tidak karena Pak Allah perintahkan keluar. Allah memusnahkan Sodom Gomora, Allah perintahkan Lot dengan istri dan anak-anak keluar. Karena Allah, hari ini Allah memusnahkan Sodom Gomora. Betul tidak? Termasuk kalau orang percaya, bilang orang percaya ada di dalam. Tepuk tangan. Termasuk Allah kasih tahu rahasia. Ini kesaksian. Suruh buka, berbau bupati datang. Saya bangun dan bersaksi. Kalau Allah tidak berbicara, waktu pembunuhan Pengkase, Pak Jack Manufe dan penyidik Buah Sinai hidup demi nama bersumpah demi nama Tuhan dan demi nama aku tidak akan meninggalkan engkau karena demi sesuatu. Permintaan ini besar tentang saudara saya. Mari kita saling mendorong, saling memperhatikan dalam iman, saling mendoakan. Silakan baca dalam Ibrani. Baca. Ketekunan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong. Dalam kasih. Dalam pekerjaan roh. Janganlah kita menjauhkan diri. Dan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kepada kita seperti dirasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita menasihati. Mari kita menasihati. Dan Makin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Maka anak-anak Tuhan, ikut Tuhan ini memang banyak gangguan. Jangan pusing dari bahasa itu. Itu dia belum naik ke tubuh. Kalau naik ke tubuh baru dia tahu. Nanti seperti rusa. Orang percaya ini dia lu aman, dia merayap, lu yang hebat. Satu ketika orang mau cari dia. Lu mau pergi mana akan cari dia. Orang kalau omong saya itu sudah kadek ada di pintu. Kalau omong saya, apalagi berhadapan dengan saya, kasih nomor ya. Supaya kami dua bertanya dalam doa sepotong saya. Saya belum sempurna dan saya bicara dengan dia. Baru saya tahu, dia tahu bahwa saya siapa. Jangan takut bilang, kami tidak kasih Bapak pun nomor sembarang. Kasih. Kecuali kamu di saat jam 2 atau jam 3 bilang, Bapak doakan saya karena saya pun pacar lari kasih tinggal saya. Saya katakan terkutuk lahir kau. Kalau engkau senang pas putus boleh bayar saya jam 1, jam 2, jam 3 bersiap. Saya tetap layar. Dia bilang, Bapak saya pun pacar 2 bulan tidak datang lagi, tidak ada konfirmasi lagi. Pak saya tergoda jalan. Tapi kalau saudara semua mati kasih tahu. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik 3 kali. Yesus mau tebang pohon itu karena Yesus datang mencari buah dari pohon itu selama 3 tahun, tetapi tidak pernah temukan buah. Yesus memanggil pengurus kebun itu, katakan, mari tebanglah pohon ini karena aku datang tinggal selama 3 tahun tetapi tidak temukan buah, potong buah. Pengurus kebun katakan, Tuhan, biarkanlah hidup 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah dan aku akan memberi pupuk. Apabila dia tidak berbuah dalam tahun ini, maka tebanglah dia. Ikut Tuhan punya atau ikut orang itu? Pengurus kebun itu supaya Bapak mau, tidak semua orang. Tidak semua orang. Orang mana yang bisa pertahankan? Yesus berkata, ingat baik. Yesus berkata tadi kalau selesai itu Matius. Matius pasal 16. Lanjut pasal 18. Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau
Simon, lihat tetap berbicara tentang Simon. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan sebab manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. terus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Engkau adalah Petrus. dan di atas batu karang Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. aku akan dirikan Jumatku. Jemaat yang saudara yang asli ada di sini tidak mati sembahyang. Supaya Bapak memberitahu, Jumat yang tidak mati sembahyang dan memati kata Tuhan cukup. Baru ibu katakan, Bapak, Mama dosa tidak bisa Bapak suruh dia turun. Saya bilang, Mama, itu urusan saya, itu urusan Mama. Saya lihat memang tidak bisa. Saya angkat tangan, saya taruh tangan, sehat kembali, dia hidup kembali, sudah ada di Soe. Ingat baik-baik, hanya orang benar ia bisa merubah keputusan. Tidak semua orang. Ingat baik-baik, tidak semua orang. Baca. Baca di depan situ, baca. Halo? Semangat tuh kok. Sejak ini. Jangan sampai kena air benar, tapi kena air. Harus banyak memperhatikan firman. Karena firman ini kekuatan Allah, dan firman ini Allah, dan firman ini adalah senjata. Yakobus 5 ayat 11. Bersabar dalam penderitaan. Sesungguhnya kami Berapa? mengenai suka dan doa orang sakit. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya supaya hujan jangan turun selama 3 tahun setengah. Allah katakan turunkan hujan dan membasahi tumbuh-tumbuhan. Elia berdoa 3 tahun supaya jangan. Ikut Allah punya atau ikut Elia? Hanya doa benar itu bisa merubah keputusan Allah. Hanya doa orang. Hanya orang benar bisa merubah. Tidak semua orang. Betul tidak? Maka anak-anak Tuhan ikut buah, petik buah. Saya bilang dia saya kasih perumpamaan tentang kelelawar. Mungkin orang Kubang lihat kelelawar atau tidak? Lihat, yang besar, yang dia punya sayapnya besar. Lihat, malam-malam dia terbang ikut atas. Lihat, siapa dia coba angkat tangan? Yang orang kota. Coba angkat tangan yang orang kota. Lihat, kelelawar bukan kelelawar yang masuk di pohon pisang itu bukan. Kelelawar yang besar yang orang tembok makan. Coba angkat tangan yang suruh panah. Saya mau kasih tahu dia umpama. Dia pun hidung ini, dia pun lawan si anak. Seperti apa kok? Kecil ini saku ini besar, kecil. Dia pun penciuman ini paling hebat. Kita manusia kita pun hidung ini. Video ini, tapi tidak tahu membedakan buah mana yang harus baik. Dan kelelawar itu dia tidak cari buah yang ada di sini, dia cari ada di mall. Dia terbang jauh karena dia ingin menikmati ada di sana, karena buah banyak ada di sana. Amin. Sebentar dia makan habis, dia datang gitu, dia doa keluar sampai di tempat itu. Dia tinggal sebentar, malam lagi dia kembali lagi. Atau malam dia tidak datang. Ingat, itu dia bisa tentang manusia ini, jiwa ini harus dikenyangkan oleh kebenaran. Amin. Dikenyangkan oleh kebenaran. Ini satu kali dia bilang, ini kali saya tidak ikut lagi. Kenapa? Ini uang kotor tidak ada. Teh ayam, kotak ada telur banyak di atas. Jual buah 10 butir sudah, uang sudah ada. Bilang tidak. Nanti ayam penyakit datang maka rata. Karena menyangkal
bahwa Yesus tidak mampu kasih dia berkat itu pergi. Ingat, yang kalau saudara bayar ojek itu alat tampung ada di dalam. Kau bayar itu apa? Rental itu alat tampung, tidak sia-sia. Karena ada tertulis dalam Alkitab. Jadi payahmu tidak akan sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Saudara datang hari ini tidak sembuh, pulang dan koreksi diri. Koreksi diri. Kenapa saya tidak sembuh? Koreksi diri. Ada tertulis. Apakah dirimu tegak? Ingat baik-baik, ikut Tuhan itu ada sifat. Saudara lihat jendela, pakai sifat atau tidak? Kalau tidak pakai sifat, maka dia tidak termasuk di dalam. Pakai sifat itu supaya dia termasuk ada di dalam. Jadi ikut Tuhan itu harus disifat. Yang berliku-liku disapi, disekap sampai dapat yang lurus. Maka anak-anak Tuhan yang berbicara ini masih menanti dia pun bahagia. Sebentar kita ribu manusia doakan dia. Doakan dia. Supaya Tuhan berkati dia, jangan kutuk dia. Tetapi ada juga tertulis, apabila dia tidak mau melakukan semuanya, serahkan kepada setan. Nah, ada tertulis dalam Matius. Apabila dia tidak mau bertobat, maka serahkan dia kepada setan. Setan akan terima. Maka telah ini ingat, ingat. Allah itu adalah timbangan. Timbangan itu saudara lihat, ya, naik turun atau tidak? Naik turun. Kalau pas-pas Allah masih melihat. Kalau pas-pas dia begini. Kalau dosa paling berat, maka ku serahkan. Karena dosa paling di atas, yang baik itu di bawah. Kalau baik di atas, maka berbahagialah. Haleluya. Kalau yang kebaikan ada di atas, maka berbahagia. Kalau yang paling berbahaya di atas, maka ku serahkan. Amin. Kubur. Karena Allah itu timbangan. Dan timbang kita. Dengar baik-baik, timbang kita. Jadi siapa main dacin timbang asam, hati-hati. Karena dosa yang paling bahaya adalah timbangan. Karena Allah itu timbang. Allah itu adalah timbangan. Jadi siapa timbang asam, siapa timbang beras, tambah 1 kilo, kurang 1 kilo, hati-hati. Saudara akan berkata, itu dosa sengaja. Dosa sengaja. Dia nanti tampung, sudah di bukit baru dia raus 1 kali. Dia raus 1 kali, kau meraih. Karena penipuan, saya lewat itu. Kalau saudara baru belajar, putar balik jangan. Saya lewat itu, saya teko, kepala teko. Maka Tuhan pakai saya semua kaget. Kenapa orang ini dulu jahat kok? Kenapa Tuhan pakai dia? Kamu jangan percaya dia. Hei, Saulus membunuh orang baru bisa menjadi Paulus. Jadi bukan Allah pilih orang yang baik-baik, pilih orang yang tidak baik supaya jadi kesaksian. Halo, kau jadi orang baik, jangan mimpi. Jangan mimpi Tuhan mau pakai saudara. Karena kau orang baik, nanti kau bersaksi bagaimana supaya menangkan orang yang belum baik. Orang yang tidak baik itu baru dia bisa merubah orang yang tidak baik. Amin. Saya katakan Tuhan, engkau proses hambamu menjadi hambamu. Kenapa engkau membiarkan kaum-kaum yang ada di sana yang suka minum? Maka ingat, kalau kamu anak minum mabuk dan tabrak, celaka. Jangan lupa saya, ingat. Nanti lupa saya doa kutuk sama dia. Kenapa? Orang itu kalau dia hidup, maka dia akan transfer dan akan kompromi dan pengaruh orang suka minum semua. Saya tidak mau membela kejahatan, saya mau membela kebenaran. Kalau sudah membela kebenaran, Allah membela saudara.
Sibuk dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan akan sibuk untuk hidupmu. Tuhan sibuk untukmu. Kemarin dari sosial datang, periksa, ini periksa itu. Dia bilang, Bapak saya kasih makan banyak-banyak, saya kasih makan. Selama ini tidak ada orang yang uluran tangan untuk pekerjaan ini. Silahkan mau periksa, mau kasih, tidak, nanti kita sama menghadap kata pengadilan. Tuhan Yesus tanya, dulu aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Dulu aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Dulu aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Dulu aku di penjara, engkau tidak kunjungi aku. Orang benar itu katakan, di manakah engkau yang aku tidak lihat? Dia katakan, pada siapa melayani orang susah itu dia melayani aku. Haleluya. Saya berdoa kemarin, kami sama-sama berdoa. Saya berdoa tidak harus. Dia pulang, dia keringat besar-besar. Mau kasih tidak, saya tetap terang. Hari ini saya kasih makan 1 karung, besok Allah ganti 2-3 karung. Saya kasih makan 100 karung, besok Allah kasih saya 1000 karung. Itu gudang penuh dengan padi. Itu karena apa? Tuhan. Saya mau melayani, saya tidak mau kaya, saya mau kaya jiwa bawa kepada Tuhan. Mau berapapun saja. Tapi ingat baik-baik. Kalau saudara menginap di sini, harus sepakat. Saya tidak terima datang, saya teliti. Kalau saudara tidak sepakat dalam rumah beberapa orang, hanya 1 atau 2 orang yang bawa datang, saya akan tolak. Dan minta maaf, saya akan tolak. Karena apa? Saya menjaga pekerjaan Tuhan. Karena dia berkata 2 orang sepakat, firman. Matius 18:19, 2 orang sepakat. Dalam arti dalam isi rumah tangga itu kita sepakat, keluarga itu kita sepakat. Baru ada datang ambil pulang dia punya orangnya, tanpa ketahuan saya, ambil pulang. Tanpa ketahuan saya. Ayo, ini saya tuan rumah, harus menghargai. Lu siapa? Saya pergi ke saudara punya rumah, harus saya merendahkan diri. Setelah saya pulang harus saya pamit. Jadi saudara-saudara, kalau seperti orang dari tim-tim itu saya akui, karena mereka keluarga semua sepakat ada di sini. Kalau kita orang-orang dekat sini, kalau tidak sepakat, saya minta maaf, saya tolak. Karena saya tidak mau hanya 1 orang itu dia perbuatannya mama kami rusak pekerjaan Tuhan begini besar. Kita sama-sama sepakat. Mau makan berapa? Mau minum berapa? Semua ada, mandi bersih, ada dalam, cuci bersih, free. Saudara bos, saya ini hamba. Saya atur air, kasih mandi. Saya atur makanan untuk kasih makan. Saya atur semua kayu api, saya ambil kayu api. Atur, pemasak makan. Di sini bos. Tapi sepakat. Sepakat kalau Anda. Kalau tidak sepakat, masih 2-3 orang saya minta maaf, saya tidak terima. Karena sama-sama menjaga. Saudara aminkan ini. Ini saya bicara, berani bicara di umum. Sama-sama sepakat menjaga pekerjaan Tuhan di sini. Menjaga. Satu ketika kita mau mengeluh minta tolong, Allah jawab kita. Kalau kita merusakkan, sudah ada uang melari ke sana, mencari pastor Andi di sana. Saudara uang berapa? Bulan sampai di sana. Ingat, banyak yang dari pastor Andi ada di sini. Ingat, dari pastor Andi ada di sini. Mereka kembali, tetapi engkau di sini pastor Andi di sana. Sampai di sana pastor Andi ada di sana. Kalau di sini tetap, mau hari apapun tetap, rumah ini tetap ada. Permintaan ini. Tetapi penyembuhan hanya 2 hari, hari Minggu dan hari Selasa. Halo, anak-anak tuh. Subasan, oh, anak saya kupas semua rahasia. Supaya papa mama ada di sini, jangan ragu, jangan bimbang kalau saudara itu betul. Semua rahasia adalah iman. Kunci adalah iman. Kunci. Tuhan pakai saya melayani. Dan pakai saya yang cuma-cuma, saya melayani yang cuma-cuma. Tapi mari kita sepakat supaya menjaga pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kita menjaga. Yang video-video ini juga menjaga. Nanti kita sepakat. Ada 4 orang sama saya. Dan semua gembala-gembala kita sepakat. Supaya ada sesuatu, kirim nama saya, kirim nomor saya. Saya berhadapan dengan orang-orang ini. Dan hostnya juga hati-hati. Dan saya tidak izinkan orang luar ambil gambar di sini. Karena makin hari makin banyak yang iri. Soalnya kan ini, makin hari makin iri.
Makin hari makin orang benci kita. Kita harus menjaga. Sekarang ini yang saya kasih izin, lalu dulu tidak. Dulu tidak. Kalau mau terjadi, ingat baik-baik, dulu itu ada kaki sebelah kecil, ada kaki sebelah besar. Saya tumpang tangan, berapa menit, kaki sebelah kembali seperti itu, seperti biasa. Dan tahun 2000 sampai sekarang, tetap persekutuan pertama-tama. Maka anak-anak Tuhan, hebat persekutuan di sini. Kalau saudara ingin melihat mujizat Tuhan, mari kita sama-sama pelihara baik-baik. Dia punya larangan-larangan adalah ikat rambut, anting-anting, kalung, cincin, gelang. Itu dia anting kan ada tertulis. Nanti baca ini supaya orang-orang di sini bisa dapat tahu bahwa betul. Supaya bapak mama tahu dulu itu saya koste. Saya pukul lojan, tampung orang di dalam gereja dan mendengar firman. Tapi belum pernah pendeta saya kasih tahu firman ini, malah dia yang pakai. Sampai Tuhan pakai saya baru saya bisa tahu dia kemana semua di dalam. Baca. Pertama Timotius pasal 2 ayat 8. Catat. Pertama Timotius pasal 2 ayat 8. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan beribadah dalam ibadah Jumat. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya yang suci, tidak pernah tempeleng istri, tidak pernah tempeleng siapapun. Dulu saya tukang pukul orang. Jadi dengan saya kalau dekat, ingat saya hamba Tuhan, tapi kalau dekat yang buat kejahatan, sepuluh tangan ini cepat naik. Karena saya dari itu. Lu biasa tinggi bagaimana lu rubuh? Karena saya dari itu, nah. Saya dari itu. Dan saudara belum manusia dulu supaya kasih mati orang. Jangan kasih tahu saya, lu mau tuh di net, lah jangan tuh, lu tuh di kata cabut ini, lu tuh di lari buang. Potong betul. Saya dulu. Maka saya hamba Tuhan, tapi kalau buat kejahatan jangan. Maka sebenarnya kalau saya bangun, ambil sendal apa dan supaya lari semua. Karena taruh betul. Karena firman Tuhan berkata di ujung rotan adalah iman. Lu siapapun saya taruh. Supir minta salah pun saya taruh. Tetapi kalau saya taruh tadi, maka saya tidak bisa tumpah tangan. Karena firman Tuhan katakan mengadakan tangan yang suci. Terus. Dan tanpa marah, tanpa perselisihan. Demikian juga. Itu bisa tentang laki-laki. Demikian juga. Hendaknya perempuan. Hendaklah. Ia berdandan dengan pantas dan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan rambutnya jangan berkepang-kepang. Kepang itu apa? Saya tidak tahu itu kepang itu apa. Apa? Hah? Bikin cacing kok. Oh, bikin cacing. Jangan rambut berkepang. Terus ini dia bikin cacing di sini juga bisa. Lalu dia miring begini baru taruh jepit. Nah, terus ya dia apa? Ini baru ditaruh jepit. Nah, supaya jadi kaki 1000. Terus jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Allah tidak butuh engkau pakai indah-indah, Allah butuh hati. Tepuk tangan. Butuh hati. Kita tidak mau kalau pakaian indah-indah. Ada rumah tangga bisa mampu, ada rumah tangga tidak mampu. Nah, rumah tangga yang tidak mampu bilang duduk di kawanan laki-laki, tiap hari hanya duduk cerita, lihat orang pesta, lihat orang di gereja, dia penggelang, apa semua ada, tapi dulu kawin sama ini, pas sadar dan mau kawin lagi di sana.
hancurkan. Tadi dia mau engkau pakai pakaian itu membuat orang berbuat dan hancur. Betul tidak? Ibu-ibu ada pernah menilai orang tidak? Saya lihat di sini tidak ada, hanya di Afrika. Kalau mulai ibu-ibu dia jalan, tas juga baru, semua baru. Nanti dia lihat dari kaki sampai atas. Terus dia lihat lagi dari rambut sampai di bawah. Nanti dia dulu dia memang. Mulai berumur. Karena apa? Suaminya tidak mampu. Itu orang yang mampu. Jadi seperti membuat aneh-aneh. Halo, ingat ini firman. Firman ini tadi firman. Jadi waktu saya koster itu pendeta kasih tahu saya itu dia tidak pernah kasih tahu ini firman. Maka waktu saya koster itu saya ada di depan ini itu pokoknya dia manis. Kok pendeta buat saya buat. Sesudah Tuhan pakai saya baru saya tahu. Oh, ya kita buat itu melanggar firman. Mengurangi firman sehingga Tuhan tidak pakai kita. Tuhan tidak pakai kita kan? Kita menantang kebenaran yang ada, firman yang ada. Maka baru saya hormat ini ada beberapa ibu dari Wadino dan bilang apa? Dengan hari ini kami dengar firman dan kami akan melepas sepatu dan tidak pakai emas oleh Bapak. Saya bilang puji Tuhan kalau terjadi seperti itu. Tetapi ingat, saya tadi ini banyak ini. Nanti itu dia pakai TV kompar setan kok. Hidup sebentar, betul. Ya, si senang. Nah, itu setan itu. Halo, marah kok saya. Apa dong coba syukur sudah. Jangan buru-buru untuk penyakit itu urusan saja dengan Tuhan. Asal engkau arahkan hatimu pada Tuhan. Tuhan mampu sanggup melayani satu persatu. Sabar. Sitas. Saya lihat ini ada yang muka asap. Yang ini lagu kok. Semua muka kembali. Suka cinta. Hadiah.
Tapi mabuk.